hilang tuh. Buku itu menyimpulkan, andaikan seorang Muhammad masih ada hari ini, Pak. Kata siapa nih? Kata Ken Armstrong. Dia ini nulis 3 buku sebetulnya. Pas satu, The History of God, Sejarah Tuhan. Bukunya tipis aja tuh, 8.500 halaman. Nah, yang kedua, The Crusade, Perang Salib. Sama tuh, 7.500 halaman, tipis aja. Nah, yang ketiga memang betul-betul tipis, 250 halaman, The Prophet of Muhammad. Beli. Versi bahasa Inggrisnya lebih bagus. Ya, Edinburgh itu Pak, Edinburgh Press yang menerjemahkan. Yang aslinya harganya murah, 150 pound sterling. Nah, buku itu kesimpulannya begini nih. Andaikan seorang Muhammad masih ada hari ini, itu konflik global, perang di mana-mana, Arab Spring, Timur Tengah, perang dagang Amerika dengan mana nih? Dengan Cina, orang gila di mana-mana. Subhanallah. Itu bisa diselesaikan oleh seorang Muhammad sambil beliau minum teh. Coba nih, saking kagum gitu Ken Armstrong kepada sosok Nabi Muhammad. Dia ngomong gitu, oh bukan sekedar bullshit kan, apalagi hoax. Enggak. Data yang dia pakai hijrah Nabi Mekah ke Madinah. Penunjuk jalannya siapa? Wah gagal betul ya. Karena kelamaan saya nggak pernah datang nih sini ya. Harus ada ujiannya nih ujiannya. Cuma seminggu sekali. Siapa tuh? Siapa penunjuk hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah? Atau gini deh, agamanya apa agamanya? Kristen. Agamanya Nasrani, betul. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Ya namanya Abdullah bin Uraiqid. Hafalkan tuh, khawatir nanti ya, khawatir nanti ditanya selesai nama-nama ikan, siapa kan nama sahabat gitu loh. Atau coba dia ditanya sama Abu Bakar, Abdullah, kenapa mau jadi penunjuk jalan? Kenapa mau jadi penunjuk jalan kami dari Mekah ke Madinah? Sedangkan kami mempercayai Isa sebagai Rasulullah. Beda menurut Anda sebagai anak Allah. Kenapa Anda mau? Kan beda tuh. Apa jawab Abdullah bin Uraiqid, Pak? Ini yang harus dihafal, Pak. Ini yang harus didengungkan. Apa jawab Abdullah? Jawabannya hebat. Kalau Muhammad nggak sampai Madinah, aku nggak yakin Injil terselamatkan. Oh, dahsyat betul. Itu jawabannya tuh Pak. Itu yang hilang tuh di ceramah-ceramah tuh. Dialog itu yang nggak ada tuh. Kenapa kau mau mengantar Muhammad sampai Madinah? Padahal Nasrani dia. Kalau Muhammad nggak sampai Madinah, Abu Bakar, Injil, saya khawatir Injil tidak terselamatkan. Jadi Islam itu bukan radikal, nggak radikal. Subhanallah. Minta topiknya ini. Minta topiknya ini panitia. Betul ya? Subhanallah. Radikal, subhanallah. Justru sosok Nabi Muhammad di situ kalau disimpulkan sosok apa tuh? Penjaga keberagaman, betul nggak? Tokoh pemersatu itu, subhanallah. Kita nih lupa kata Pak Karna apa? Jas merah. Jangan lupakan sejarah, subhanallah. Bagaimana para ulama, para santri menjaga republik ini. Ya, subhanallah. Kenapa mau? Saya khawatir kalau Muhammad nggak sampai Madinah, Injil nggak terselamatkan. Subhanallah. Apalagi
melihat kisah-kisah yang lain. Ya. Ketika dulu Andalus dikuasai berapa tahun? 800 tahun. 200 tahun dikuasai seluruh umat Islam. Tapi ketika kalah, padahal dulu kita tidak memberikan opsi masuk Islam atau kami bunuh. Ada opsi itu kan? Nah, tapi ketika kita kalah, masuk Kristen atau pilih dua, keluar dari Andalus atau apa? Tidak menjadi Kristen. 90% pilih mana Pak? Pilih keluar dari Andalus. Yang 10% yang menentang. Sebagian karena takut, sebagian karena ini. Kalau kita pergi semuanya, siapa yang menjaga Islam di sini? Akhirnya apa? Pakai kalau kata Syiah itu pakai teori takiyah, Pak. Menyembunyikan identitas ideologi. Akidahnya tetap apa? Tetap Islam. Cuma misalnya doang. Tapi yang 90% keluar dari Andalus. Baca sejarah, Pak. Dia nulis di saya. Kalau sejarah saya baca bacanya saya banyak sih. Tapi yang saya sampaikan kepada umat, apalagi di publik itu buku barat, Pak. Karena kalau baca buku yang Islam, saya takut disebut apa? Dogmatik. Nah, itu wajar aja baca buku yang tulis baca Ibnu Katsir wajar aja. Ini yang nulisnya orang barat. Michael Hart nulis buku apa? 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 siapa? Rasulullah. Apa agamanya? Ken Armstrong itu kan. Dia tulis sendiri The Prophet Muhammad. Itu umat Islam 90% keluar dari Andalus. Ditembak dari belakang. Sultan Abdul Hamid II Turki kala itu nggak terima. Apa yang dia lakukan? Di Turki itu orang Kristen banyak, orang Nasrani banyak. Saudara saya dibunuh di Andalus, mereka harus mendapatkan hal yang sama yang didapatkan oleh saudara kami Muslim di Andalus. Disiapkan pasukan. Subhanallah. Ketika akan dieksekusi datang Bani Usaman Sayyid Al-Nursi, ulama besar kala itu, yang baik di hadis al-Islam la yantaqim. Islam itu bukan agama pendendam. Subhanallah. Tidak dilakukan, Pak. Al-Islam la yantaqim. Islam itu bukan agama pendendam. Subhanallah. Berapa ribu orang Kristen Turki kala itu berduyun-duyun pindah menjadi seorang Muslim. Bukan karena ketakutan, tapi karena apa, Pak? Karena cinta. Rasul selama hidupnya berapa kali perang? 32 kali. Semuanya di Madinah. Artinya apa? Defensif, bukan ofensif. Rasul bertahan, nggak pernah mukul duluan. Namun kita tidak menutup mata. Ada sahabat Nabi yang wafatnya dibunuh, Umar, Utsman, dan Ali. Hanya satu yang tidak. Siapa? Abu Bakar. Ya, isme radikalisme ada memang dalam sejarahnya. Tapi siapa yang bawa? Abdullah bin Ubay. Apa kasusnya? Politik, Pak. Karena dia kalah pamor, nggak dapat tempat. Termasuk sahabat yang dia ingin masuk tim kabinet, tim formatur yang ditunjuk oleh siapa? Oleh Umar. Kalau buat tim formatur, silakan masukkan nama anakku Abdullah. Dia boleh memilih tapi tidak boleh dipilih. Mana Abdullah? Kabur kemana dia? Kabur ke Mesir. Duit banyak, buat kekuatan. Adalah karena proxy war dan seterusnya, Pak. Subhanallah. Bangsa itu Timur Tengah hancur karena radikalisme, bisa jadi. Tapi faktanya Irak hancur oleh Amerika. Karena radikalisme karena Amerika. Afghanistan hancur karena Amerika. Subhanallah. Tapi ketika ganti pemerintahan otoriter, lahirlah radikalisme. Karena itu
Kita doakan Indonesia kita ya, agar menjadi negeri yang berkah. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. La ilaha illallah, harga mati. Mohon maaf, jangan belum bubar ya. Berarti Ustaz gak sepakat dengan NKRI harga mati? Sepakat. Tapi mohon maaf, jangan dibolak-balik sejarah. Yang harga mati itu la ilaha illallah. Mana dalilnya? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga dia. Orang kalau tauhidnya kuat, keislamannya kuat, otomatis dia akan bela negara, betul nggak? Otomatis akan bela Indonesia, otomatis akan bela tumpah darah Indonesia. Subhanallah, itu otomatis. NKRI harga otomatis. Subhanallah. Sekarang orang mau meninggal, man kana akhiru kalamihi NKRI harga mati sebelum meninggal. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Menyesatkan itu. Subhanallah. Maksudnya kita jangan lupa sejarah. Kita jangan lupa sejarah. Semakin baik keimanan kita, semakin baik keislaman kita, semakin santun kita, semakin kuat kita membela negara kita. Subhanallah. Surabaya, kata gubernur Hindia Belanda, paling 2 hari Surabaya rata dengan tanah, betul? Kami paling 2 hari, paling lambat 2 hari. Subhanallah. Bung siapa itu? Bung Tomo. Keluar resolusi jihad dari siapa? Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, kakeknya Gus Dur. Santri turun, kiai turun, pesantren turun, jihad bela negara, Pak. Subhanallah. Makin Allahu Akbar. Kabur mereka, nggak mampu untuk nahan 2 hari, Pak. Takut mereka. Maksudnya jangan latah kita. Semakin kuat imannya, tauhidnya, Islamnya, Pak, maka membela tanah air itu otomatis, Pak, betul nggak? Otomatis hubul iman, hubul watan, minal iman, kata siapa tuh? Hadratus Syekh, jangan sebut hadis itu ya. Menjaga tanah air itu bagian dari keimanan. Bila bin Rabah nyanyi di masjid, Pak. Bila bin Rabah nyanyi di masjid dia. Sambil apa? Pahanya dikepuk-kepuk. Biladi, biladi, Makkati, Makkati, Hubbi. Tanah airku, Mekahku, Mekahku. Subhanallah. Dilaknat sama Abu Bakar. Ya bilang, laknatullahi alaik, celaka kamu, katanya. Kenapa? Dimaki kok nyanyi. Apa kata Rasulullah? La ya Abu Bakar. Ya. Dia sedang merindukan tanah airnya. Tanah airnya di mana? Di Mekah. Udah lama kaum muslimin nggak ke Mekah. Kenapa? Nggak boleh masuk sebelum Hudaybiyah. Nyanyi bilang kan? Nyanyi kayak gitu tuh, tanah airku. Subhanallah. Biladi, biladi, Makkati, Makkati, Hubbi, Hubbi. Subhanallah. Kotaku, negeriku, tanah airku, Mekahku, Mekahku, cintaku. Kata Nabi, biarkan Bilal menyanyi. Dia mencintai tanah airnya. Subhanallah. Bilal, Pak, belum meninggal, terompahnya udah kedengeran. Di mana? Di surga. Oleh siapa? Oleh Nabi. Bilal, kok bisa begitu Bilal? Saya ini gak punya amal apa-apa Rasul, kecuali ketika saya hadas, saya langsung bersuci, sholat 2 rakaat, Pak. Subhanallah. Tapi cintanya kepada kota Mekah, tanah airnya, itu Pak, semakin kuat imannya, dijamin masuk surga. Ya, Nabi mendengar terompahnya di surga, semakin cintanya dia kepada tanah air. Walaupun di kota Mekah ditarik-tarik dia oleh kudanya Abu Jahal, dimasukin apa itu? Ditaruh batu di atas perutnya, ditarik oleh kuda. Subhanallah. Tapi tidak mengalahkan cintanya kepada
kota Mekah. Subhanallah. Maksudnya apa? Sadarlah, kan begitu. Pahamilah secara holistik, secara komprehensif. Ya. Harus saling merekatkan. Ya, bukan dipisahkan. Subhanallah. Ini yang bisa disampaikan ya. Baik, barangkali ada pertanyaan silakan. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan mensikapi misalnya dulu ada konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib di sisi orang yang Uni Soviet, mereka berdalam dua-duanya sahabat Nabi. Itu kita menyikapinya kan sahabat Nabi sebagai rujukan ya, alaikum bisunnati wa ashabi. Tapi dengan begitu baik. Konflik di antara para sahabat, contohnya Ali dan Muawiyah, itu tidak meruntuhkan kualitas kesahabatan mereka. Muawiyah itu diambil oleh Imam Bukhari riwayatnya. Begitupun Ali bin Abi Thalib diambil riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Walaupun untuk Muawiyah Nabi punya hadis, Pak. Hadis ini terkait Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini satu keluarga ahli surga, Pak. Subhanallah. Ya, saya doakan di sini semuanya ahli surga, Pak. Terus keluarganya, kita semua. Nah, Ammar bin Yasir ini masuk Islamnya itu termasuk awal-awal dari kalangan budak. Ketika masuk Islam, ujiannya luar biasa. Ya, kapan mulai reda? Ketika hijrah ke Madinah. Jihadnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Kata Nabi, Ammar bin Yasir suatu saat akan terbunuh. Yang membunuhnya al-fi'atul baghiyah, kelompok pemberontak. Peranglah Ali dengan Muawiyah. Siapa pemerintahan yang sah? Perang Siffin. Ketika itu siapa khalifahnya? Ali bin Abi Thalib. Diperangi oleh siapa? Oleh Muawiyah. Ammar bin Yasir ikut kelompoknya siapa? Ikut kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Pada perang Siffin, Ammar bin Yasir syahid terbunuh. Ada sahabat yang ingat hadis Nabi, Ammar bin Yasir ini akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Datang di sahabat itu, dia ikut kelompoknya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Disampaikan, Muawiyah, kita ini pemberontak. Dari mana kamu tahu? Karena Ammar bin Yasir tewas, dia ada di kubunya Ali. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yaqtuluhu illa fi'atul baghiyah. Yang membunuh Ammar bin Yasir adalah kelompok pemberontak. Berarti kita pemberontak. Apa jawab Muawiyah? Kita bukan pemberontak. Yang pemberontak itu yang mengirim Ammar bin Yasir ke medan perang. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib otomatis. Dibolak-balik oleh siapa tuh? Oleh Muawiyah. Sahabatnya Muawiyah ini datang ke Ali. Ammar bin Yasir menurut Muawiyah itu bukan pemberontak. Dia syahid, dia wafat. Pemberontak itu Anda. Kenapa? Karena Anda telah mengirim Ammar bin Yasir ke medan perang Siffin. Jadi Anda pemberontak. Oh, kata Muawiyah begitu ya. Baik. Kalau begitu Rasul pun pemberontak. Kata siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau begitu Rasul pun pemberontak. Kenapa? Karena Rasul mengirim Hamzah dalam perang Uhud. Berani nggak menyebut Rasul pemberontak? Berani nggak? Ya enggak lah, masa Rasul sebelum berontak mau dibawa 7.000 umat Islam gimana? Subhanallah.
serta jawaban Ali. Nah, terkadang orang menyudutkan Muawiyah dari hadis itu tuh, bahwa Muawiyah adalah kelompok pemberontak. Membaca Muawiyah sebagai perawi hadis, membaca Muawiyah sebagai sahabat harus adil. Betul ada hadis itu, tapi lihat hadis yang lain. Rasulullah pernah melihat para malaikat berbaris, ribuan malaikat berbaris dari Masjid Nabawi sampai rumahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Malaikat yang berbaris, Pak. Bapak pernah datang ke Bali Sudirman kondangan atau ke acara kondangan deh, pesta. Itu pengantin biasanya ada apa namanya itu? Pagar ayu tuh, Pak. Kan begitu tuh. Ada pagar ayu atau ada presiden lewat, ada pagar tuh ya. Ada apa tuh? Ada yang jaga lah, ada yang jaga. Subhanallah. Tuh malaikat Pak, ribuan yang melihat hanya Nabi, Pak. Ribuan berbaris, Pak. Bawah, tengah, atas, udara. Dari mulai Masjid Nabawi sampai rumahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Rasulullah? Jibril, amal ibadah apa yang dilakukan oleh Muawiyah sehingga para malaikat berbaris ribuan dari Masjid Nabawi sampai ke rumahnya? Apa jawab Jibril? Muawiyah itu dicintai oleh Allah. Ini Sahih Bukhari nih. Muawiyah itu dicintai oleh Allah. Setiap malam dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nah, harus adil baca juga hadis ini. Orang Syiah jarang baca hadis ini, Pak. Nembaknya pada hadis yang tadi ini pertama. Harus adil, Pak, menghukumi seseorang itu. Gitu ya. Jadi perang di antara perseteruan Ali Muawiyah tidak menjatuhkan level kesahabatan mereka. Kata Nabi, ashabi udulun, sahabatku itu adil. Begitu ya. Subhanallah, wallahu a'lam. Masih ada? Jadi dulu itu memang awal perseteruan itu dari awal dari mana ya? Dari Muawiyah sama Ali. Perang Ali dengan Muawiyah beda dengan kita hari ini, Pak. Kalau kita ambisi kekuasaan, kalau Muawiyah motivasinya apa? Tolong usut siapa yang membunuh Utsman bin Affan, karena pamannya. Sekarang begini deh, Pak, paman kita, orang tua kita dibunuh, Pak. Kemudian tidak ada upaya untuk mencari siapa pelaku dalam pembunuhan. Sakit hatinya kita, Pak. Sakit betul. Walaupun nyawa orang tua kita nggak akan balik lagi, tapi paling tidak ketahuan